So, I think most of you saya nggak kenal karena mungkin ada yang baru pertama kali ketemu. So, let me introduce myself first. Saya datang hari ini dengan istri saya. Boleh bangkit dulu sebentar? Nah, ini istri saya yang tahun depan kita bulan Maret tahun depan kita celebrate anniversary kita yang ke-20. So, kita sudah 20 tahun married, hampir 20 tahun menikah. Dan ini ada tampilan ininya, titipan foto saya tadi. Ada, oke. Nah, ini dia. Ini gambar dari foto dari keluarga saya. Saya dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Darren, dia berusia 17 tahun. Dan yang kedua adalah Kate, berusia 10 tahun. Ini kemarin kita last July kita ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi kita bisa travel kemarin ke Jepang dan ini foto yang terakhir. Dan saya mungkin sedikit dari gembala gereja yang aktif mengembalai gereja, tetapi di satu sisi juga saya aktif bekerja di marketplace. Dan saya sudah bekerja secara profesional selama 22 tahun. Dan saat ini saya dipercayakan menghandle beberapa perusahaan yang penting. Yang pertama adalah saya mungkin introduce karena ini kan siapa di sini yang sudah bekerja, angkat tangannya. Oke, yang usaha sendiri? Oke, yang masih sekolah, kuliah? Ada? Oke, ada yang masih kuliah. Oke, saya dipercaya oleh Tuhan tentunya melalui pekerjaan saya. Saya saat ini adalah komisaris utama di PT Karya Bersama Anugerah TBK, dan saya juga adalah direktur dari PT Bima Sakti Pertiwi TBK, dan direktur dari PT Wulandari Bangun Laksana TBK. 3 perusahaan ini adalah kebetulan adalah perusahaan properti. So jadi saya bukan sekolah luar negeri, saya kuliah di Untar, nggak jauh dari sini. Dan fakultas saya dulu arsitektur dan program studi saya adalah real estate. Jadi saya kuliah itu nyambung dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Jadi bicara tentang real estate, sekarang tuh ganti namanya jadi planologi kalau nggak salah, perencanaan kota. Jadi saya kuliah dan yang saya tekuni dalam pekerjaan saya adalah bidang yang sama, properti. So I love property. Saya senang properti, saya suka properti. Dan perusahaan yang tempat saya bekerja ini membangun banyak tipe properti, mulai dari shopping mall. Jadi kita bangun shopping mall di Pekanbaru, bangun shopping mall di Balikpapan, karena base saya adalah di Balikpapan. So kita membangun dua mall yang mungkin boleh dikata yang paling besar di kota Balikpapan, yang mana adalah pintu gerbang IKN, Ibu Kota Negara yang baru, Nusantara, itu adalah pintu gerbangnya dari Balikpapan. Jadi grup yang saya kerja adalah kita membangun mall, ada 2 mall di situ, dan mallnya terus growing karena jadi saya juga suka retail. Jadi saya adalah orang yang suka retail juga. Jadi saya juga orang yang bertanggung jawab untuk cari tenan untuk mengisi mall. So I love retail. Saya jadi banyak kenalan, banyak teman yang berhubungan dengan tenan retail. So kalau ditanya Balikpapan kayak apa? Yang jelas Balikpapan bukan hutan saja. Karena masih banyak orang, Balikpapan hutan, Balikpapan banyak orang hutan. Enggak, itu di sebelah ujung sana gitu. Kalau di Balikpapan udah kota, di sini ada orang Balikpapan nih. Dan di mall kita ada H&M, terus di bulan November ini tanggal 4 Uniqlo buka di mall kita. So jadi kalau ada brand-brand itu kayak oke, civilized ya. Berarti ini bukannya kota yang remote yang hutan semua, enggak. Nah, itu sedikit intro dari saya. Jadi grup kami juga bangun apartemen, so ada rumah, bangun townhouse, bangun perkantoran, bangun ruko. So talk about property, nanti kalau misalkan ada yang tertarik kita bisa sharing lebih banyak. Nah, saya telah mengembalai gereja selama 11 tahun dan saya bekerja secara profesional selama 22 tahun. Nah, saya melihat peranan penting kita sebagai anak-anak Tuhan itu justru itu ada di dalam marketplace.
ada di dalam tempat kita bekerja atau tempat di mana Tuhan taruh kita. Mungkin tadi ada yang bisnis, ada yang kuliah. Nah, tempat yang terpenting untuk peranan kita justru tuh ada di tempat itu, di mana Tuhan utus kita. Disinilah kita harus tampil beda. Saya dikasih tema adalah bekerja dan bergereja, dan saya memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah tampil beda. Dan di mana kita harus tampil beda? Justru bukan berada dalam lingkungan yang seperti ini, tetapi justru pada saat kita di luar, pada saat Tuhan utus kita untuk berada di luar. Di gereja kita diperlengkapi, di gereja kita di-equip, kita diperlengkapi sedemikian rupa sehingga kita siap untuk tampil beda di luar, tampil beda di dunia, tampil beda di mana Tuhan utus kita. Dan di dalam dunia lah kita diutus untuk memberikan pengaruh, memberikan dampak yang berbeda. Nah, mari kita buka di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya percaya saudara sudah baca ini, udah tahu ini, udah banyak. Udah tahu, udah pernah dengar sebelumnya. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan, wah ini lumayan kecil ya. Buka gadget masing-masing ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi di sini Yesus mengajarkan dan menyatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah garam dunia, mereka adalah terang dunia. Yesus sedang menanamkan identitas kepada murid-muridnya, bahwa mereka adalah garam, bahwa mereka adalah terang dunia. Katakan sama saya, identitas. Dan identitas itu bukan hanya Tuhan berikan buat muridnya 2000 tahun lalu, tapi juga diberikan buat setiap saudara dan saya. Katakan amin. Nah, kalau kita pelajari dari keduanya, dari garam dan terang, itu mempunyai karakter yang jelas. Yang pertama adalah memengaruhi. Keberadaan garam itu bekerja untuk sesuatu dengan cara yang tidak terlihat. Kalau kita masak, kalau ketabur garam itu ketika dia larut dia nggak kelihatan. Antara makanan yang sudah digarami sama enggak tuh kalau kita lihat kasat mata fisik nggak ada bedanya. Tapi pada waktu kita makan baru terasa mana yang digarami, mana yang tawar. Yang mengerti katakan amin. Terang bekerja memengaruhi dengan cara yang terlihat. Kalau ruangan ini gelap total, black out, maka nggak ada yang bisa dilihat. Tapi pada waktu satu lilin aja nyala, maka terang itu mulai memengaruhi keadaan yang ada di dalam ruangan ini. Jadi garam dan terang itu mempunyai dampak yang sangat besar. Kemarin waktu dari Balikpapan saya take off, kebetulan sudah jam malam, kira-kira jam 6 lewat, jadi keadaan udah gelap. Thank you. Keadaan sudah gelap. Nah waktu take off saya lihat di sebelah kanan saya kota Balikpapan. Kota Balikpapan jadi lampu-lampu tuh pada nyala semua karena kan sudah malam ya. Saya lagi berpikir bahwa lampu sekecil itu aja bisa kelihatan banget dari pesawat, di atas pesawat gitu. Sedemikian terang itu punya dampak gitu. Dan kumpulan terang itu antara rumah satu dengan rumah lain pada akhirnya membuat suatu pemandangan yang indah. Kenapa? Karena kelihatan gitu. Makanya di Alkitab katakan kota di atas gunung yang terang lampunya itu pasti kelihatan gitu. Terang itu nggak mungkin tersembunyi. Artinya dia mempunyai pengaruh yang jelas. Jadi ada garam bekerja dengan cara yang nggak kelihatan, terang bekerja dengan cara yang kelihatan gitu. Nah, yang kedua mempunyai garam dan terang itu punya karakter berbeda. Maka tadi dikatakan kalau garam itu menjadi tawar dengan apa ya diasinkan. Garam ya harus asin, ya harus punya beda gitu. Terang itu harus tampil. Bukan disimpan di bawah tempayan. Under the basket, artinya bukan disimpan di bawah kerudung atau keranjang disembunyikan, enggak. Terang itu harus terlihat, harus di kaki dian dan harus terlihat.
untuk menerangi di mana terang itu ada gitu. Yang ketiga, katakan amin. Yang ketiga, garam terang itu punya karakter adalah bersentuhan. Jadi garam dan terang itu bersentuhan secara langsung. Kalau garam itu bersentuhan dengan makanan atau masakan, kalau terang itu bersentuhan dengan kegelapan secara langsung. Garam itu nggak bisa berdampak ketika dia disimpan di dalam toples. Kan kita ada ya kalau di nggak tahu di rumah-rumah saudara masih pakai toples nggak, atau pakai yang kontainernya yang kita tabur. Nggak bisa. Garam itu berdampak pada saat dia tidak di dalam toples. Artinya dia harus bersentuhan dengan sesuatu yang memberikan rasa. Yang dapat memberikan rasa. Terang itu juga nggak bisa disembunyikan, disimpan di dalam tempayan. Terang itu nggak bisa bersembunyi. Terang itu harus ada. Harus bisa dilihat oleh semua orang. Harus bersentuhan secara langsung baru dampaknya terasa. Nah kalau kita berpikir seperti ini, artinya nggak ada lagi ide bahwa kayaknya kalau untuk jadi terang dan garam itu hanya urusan leader aja di gereja. Oh kalau urusan terang dan garam itu hanya urusan pastor aja yang di gereja. No. Terang dan garam itu adalah untuk setiap saudara dan saya. Katakan amin. Untuk setiap murid-muridnya Tuhan. Nah, saya mau bagikan bahwa melalui apa yang saya hidupi bahwa bagaimana dampak itu terasa ketika Tuhan menempatkan kita di mana kita berada. Artinya menjadi terang dan garam itu Tuhan tempatkan kita di mana dan bagaimana itu bisa terjadi. Yang pertama saya minta saudara boleh keluarkan catatan saudara. Yang pertama ada put God first. Tempatkan Tuhan yang pertama di dalam kehidupanmu. Kalau kita mau hidup kita sebagai garam dan terang, hidup kita tuh nggak bisa lepas dari sang terang itu sendiri, yaitu Yesus. Dan caranya adalah bagaimana kita menempatkan Yesus menjadi yang pertama di dalam kehidupan kita. So I want to share sedikit di sini. Spidolnya ada nggak ya? Oke. Mudah-mudahan nyampe nih kabelnya. Sip. Oke. Kita seringkali, ini bukan lagi ngajar ya. Saya juga udah agak lama nih nggak pakai whiteboard. Kita seringkali punya mindset kalau bicara tentang menempatkan Tuhan yang pertama, selalu kita begini cara berpikirnya. Nomor satu adalah Tuhan. Begitu ya? Begitu bukan? Nomor satu harus Tuhan. Biasanya nomor dua nih ya, keluarga. Gitu ya. Nomor tiga apa biasanya? Pekerjaan biasanya gitu. Nomor empat, wah pelayanan, kalau yang pelayanan. Benar gitu ya? Kayaknya berdasarkan urutan gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, izinkan saya hari ini bisa memberikan sesuatu yang berbeda untuk merubah mindset kita. Saya mau supaya kita memperhatikan ini bahwa dari semua aspek kehidupan kita, ini yang saya mau bagikan. Yang pertama misalnya kalau bicara tentang aspek hidup kita, misalkan bicara tentang spiritual. Kerohanian kita. Aspek berikutnya apa? Let's say family. Apa lagi? Marriage ya. Kalau sudah menikah. Sini siapa yang udah menikah angkat tangannya? Oke, yang senior aja baru. Oke. Senior. Saya nggak bilang tua ya, senior. Oke. Spiritual, family, marriage. Apa lagi? Yang penting hari-hari ini apa? Health. Ada yang lari lah, ada yang sepedaan lah. Apa lagi? Financial. Kalau di sini tadi kan ada yang kerja ya. Let's say
bisnis, atau work. Gitu ya. Apalagi? Pelayanan, ada yang pelayanan ya? Siapa sini melayani? Oke, hampir semua, puji Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani, oke, ministry. Oke, tadi masih ada yang sekolah ya? Ada yang kuliah, studi. Apalagi? Apa di sini? Let's say hobi. Kira-kira ini ya aspek kehidupan kita ya. Nah, kalau dengan cara berurutan seperti ini, dengan cara seperti ini ada hal yang kita berbeda. Ketika kita boleh menempatkan Yesus menjadi pusat dari segalanya. Oh, saya lupa tadi. Ada satu yang ketinggalan. Siapa di sini kan tadi kan baru merit beberapa orang ya. Berarti ada dating ya di sini ya. Ada yang lagi sedang pacaran ya. Berarti di dalam dating juga ada. Artinya menempatkan Tuhan yang pertama adalah Yesus menjadi pusat dari semua kegiatan dan semua aspek dalam kehidupan kita. Dia jadi yang pertama, jadi yang utama, jadi core, jadi center di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut. Maksudnya apa? Problem yang saya sering temukan adalah ketika banyak orang nggak clear dan nggak jelas apa yang menjadi hal yang pertama, terutama dan terpenting dalam kehidupan mereka. Saya ulangi sekali lagi. Yang saya temui adalah seringkali orang banyak yang nggak clear, nggak jelas apa sih menjadi center di dalam kehidupan mereka, menjadi pusat, menjadi hal yang pertama dan terutama dan terpenting dalam kehidupan mereka. Akhirnya kehidupan mereka menjadi imbalance, menjadi jungkir balik, salah menempatkan posisi, dan bahkan gak sedikit yang burn out dalam hidupnya. Nah, kalau kita cari tahu siapa dan terutama dan penting dalam kehidupan kita, itu datang dari apa yang kita value. Apa yang kita value. Siapa yang kita value atau apa yang kita value yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Value itu maksudnya apa yang kita nilai. Yang kita nilai yang terpenting di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang tidak menempatkan Yesus menjadi yang terpenting dalam kehidupan dia. Dia bisa menempatkan keluarganya. Salah enggak? Nanti saya kasih tahu. Ada yang menempatkan marriage-nya menjadi yang terpenting dalam kehidupan dia. Ada yang menempatkan health yang terpenting dalam kehidupan dia. Ada yang menempatkan financial terpenting. Ada yang mengerjakan business work. Salah nggak? Nanti kita kasih tahu. Ada yang justru pusat dari hidupnya pelayanannya. Bahkan studinya, belajar sedemikian rupa. Salah nggak? Nanti kita kasih tahu. Saya akan kasih tahu. Ada yang menempatkan datingnya. Ada yang menempatkan hobinya. Ya pada saat ini, pusatnya ini bukan Yesus. Terbalik-balik imbalance fase hidupnya. Ngerti nggak maksud saya? Kalau lagi dating, tadinya jomblo, begitu pacaran tiba-tiba tadinya Yesus jadi geser, datingnya jadi ke tengah. Wah udah pacaran udah lupa sama Tuhan. Doanya udah jarang, gerejanya udah jarang. Tadinya tekun merenungkan firman jadi nggak ada. Hobi juga sama. Kalau hobinya jadi ke pusatnya, begitu muncul seri baru di Netflix, lupa, minggu gak ke gereja, lebih rela nonton begadang, nonton drakor daripada minggunya datang ke gereja ibadah. Are you with me? Ketika minggu pagi ada lari bersama di peak event, wah, pilih berlari daripada ibadah. Saya ada satu leader di gereja, dia gila lari banget sih, asli. Dia kalau saya lihat postingan dia lari terus, saya bingung. Dia lari terus, hari-hari lari lah, nanti ikut lomba lah. Tapi yang saya salut sama dia, ada satu kali ada acara 10K lari di Balikpapan. Kan pagi-pagi subuh biasanya tuh ya. Kita ibadah jam 10.30. Jam 10.30 dia udah bisa ada di gereja. Habis lari 10K.
Saya appreciate ya. Aduh, saya bangga sama kamu, saya bilang. Saya really appreciate you. Artinya dia bisa nggak terbalik gitu, ngerti nggak maksud saya? Ada orang yang marriage-nya, jadi baru nikah, wah hot, honeymoon, period, wah pokoknya pernikahannya jadi pusat hidupnya. Yesusnya jadi geser. Ada yang apa lagi? Financial, atau bisnis, atau work, kerja, uang jadi utama dalam hidup dia. Uang penting nggak? Penting. Tapi ketika dia salah menempatkannya, akhirnya dia terbalik-balik cari hidupnya. Akhirnya jadi imbalance. Are you with me? Dan kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, kalau kita benar-benar mau coba merenungkan dan membedah hidup kita, itu kita akan menemukan ada begitu banyak waktu dalam kehidupan kita yang sebenarnya itu jadi waste. Jadi sia-sia gitu. Karena kenapa? Karena kita nggak disiplin dan kita nggak clear dengan value kita. Tadi saya katakan orang bisa berjam-jam nonton Netflix, orang bisa berjam-jam nge-game, orang bisa berjam-jam hangout, tapi untuk misalnya let's say membangun hidupnya, untuk belajar, untuk training, untuk baca buku, untuk dengar training online misalnya, nggak ada waktu. 1-2 aja nggak ada waktu gitu. Tadi saya katakan ada orang yang bisa bangun pagi-pagi sepedaan, lari. Tapi untuk ibadah aja bisa terlambat dan bahkan nggak datang. Ada orang yang harusnya bisa punya waktu rest lebih panjang tapi banyak mengerjakan banyak hal, akhirnya dia nggak bisa punya waktu istirahat lebih, akhirnya burn out. Semua orang punya waktu yang sama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak ada orang yang lebih waktunya atau ada orang yang kurang waktunya. Mau dia percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, mau dia pintar atau bodoh, mau orang kaya atau miskin, mau tua atau muda, semua orang punya waktu 24 jam yang sama. Tapi yang menjadi perbedaan adalah kita bisa melihat orang yang hidupnya seimbang dan ada orang yang kacau balau hidupnya. Kenapa? Karena prioritasnya itu terbalik-balik. So always put first things first. Jadi selalu tempatkan hal yang pertama itu di tempat yang pertama. Saya pakai kata selalu. Kalau kata selalu tuh bisa tidak selalu ya. Orang tuh bisa melenceng. Makanya saya katakan selalu. Jadi pastikan bahwa itu selalu Yesus yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak salah prioritas. Sehingga hidup kita nggak jadi tidak seimbang. Salah prioritas menyebabkan ketidakseimbangan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kita buka di Matius 6 ayat 31 sampai 32. So far so good ya. Di terjemahan Alkitab mudah dibaca. Tuh, lihatin tuh. Terjemahannya aja udah sampai begitu mudah dibaca. Berarti kalau sampai nggak ngerti kebangetan aja, maksudnya gitu. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Semua orang yang tidak mengenal Allah memakai waktunya mencari hal-hal ini. Bapamu yang di sorga tahu, katakan tahu, bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Ini bicara soal apa yang kita kerjakan, untuk kita makan, untuk kita minum, untuk apa yang kita pakai. Dikatakan bahwa semua orang yang tidak mengenal Allah memakai waktunya untuk cari-cari hal-hal yang demikian. Tapi dengarkan ini, Bapa di sorga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Kuncinya di ayat selanjutnya, di ayat 33. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah semua yang lain yang kamu butuhkan, sesudah itu semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Oh my God, ini rahasianya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran arti semua yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Menempatkan Yesus yang pertama dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saya boleh katakan, maka semua yang tadi ada di aspek dalam kehidupan kita itu akan terletak jatuh di dalam tempatnya masing-masing sesuai dengan tempatnya dan porsinya. Are you with me? Saya nggak tahu saudara, saya pernah lihat kayaknya di filmnya Doctor Strange. Jadi ketika ini ada, nggak tahu ya, magic stone-nya masuk ke tengah, cet, itu semuanya tuh bergerak.
jatuh di tempatnya masing-masing sesuai dengan tempatnya. Are you with me? Semoga nyambung ya, semoga relevan. Jadi jatuh ke tempatnya, family akan jatuh di tempat yang tepat, marriage akan jatuh di tempat yang tepat, keuangan akan jatuh di tempat yang tepat, kesehatan akan jatuh di tempat yang tepat. Dia akan jatuh ke tempat yang tepat. Ketika apa? Ketika intinya itu tepat. Katakan amin. Makanya dikatakan carilah dahulu. Carilah dahulu. Katakan sama saya, carilah dahulu. Jadi disuruh cari dahulu tuh. Yang mana yang itu artinya prioritas, yang terpenting. Dan lakukanlah apa yang dikehendakinya. Yang menarik adalah janji Tuhan buat kita yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu apa yang dibutuhkan untuk setiap kita akan diberikan kepada kita. Katakan amin. Di dalam Amplified Bible dikatakan, but first and most importantly, seek, aim at atau strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing or being right, the attitude and the character of God, and all these things will be given to you also. Dikatakan first and most importantly. Jadi yang pertama dan yang paling penting. Yang pertama yang paling penting itu jatuh harus di tempat yang tepat, yaitu pribadi Yesus. Maka semuanya akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Kita belajar lagi dari Maria ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang saja yang kamu perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di dalam TPT-nya, di dalam The Passion Translation dikatakan, the Lord answer her, ayat 41, Marta, my beloved Marta, why are you upset and troubled? Pulled away by all these many distractions. Are they really that important? Marta, Marta, mengapa kamu kesal dan susah hati? Apakah kamu ditarik oleh semua gangguan atau distraction ini? Apakah mereka benar-benar penting? Jadi waktu Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, Marta begitu sibuknya. Salah gak sibuk? Enggak. Tapi Maria tuh malah duduk diam di kaki Yesus mendengarkan Yesus. Akhirnya Yesus mengatakan kepada Marta, Marta, semua yang kamu lakukan ini emang segitu pentingnya. Sampai kamu tuh distracted oleh banyak hal. Ayat 42, Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. Maria itu telah menemukan satu hal yang paling penting. Yaitu dengan memilih untuk duduk di kakiku. She is undistracted. And I won't take this privilege from her. Jadi Maria telah menemukan satu hal yang paling penting. Dia tidak teralihkan. Dan aku tidak mengambil hak istimewa ini daripadanya. Artinya Maria menemukan the most important thing in their life. In his life. In her life. Dan dia tidak ke-distract dengan hal-hal yang lainnya. Tapi dia menemukan yang terpenting lebih dahulu. Di dalam hidup. Katakan amin. Apakah Maria malas? Enggak. Tapi Maria tahu dia menempatkan yang pertama dan terutama. The most important things in her life is Jesus. Dan kesibukan bisa membuat kita distracted. Salah fokus
dengan apa yang terpenting dan yang paling utama dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya membuat hidup kita menjadi nggak seimbang. So, poin nomor satu, the most important things in our life is Jesus. So, kalau kita tempatkan ini, kalau kita bicara mau jadi garam dan terang, ini harus nggak bisa terbalik-balik. The most important things in our life is Jesus. Jadi Yesus ada di dalam kerohanian kita, Yesus ada di dalam keluarga kita, Yesus ada di dalam pernikahan kita, Yesus ada di dalam kesehatan kita, Yesus ada di dalam keuangan kita, Yesus ada di dalam bisnis kita, Yesus ada di dalam pekerjaan kita, Yesus ada di pelayanan kita, Yesus ada di studi kita, Yesus ada di dalam hobi kita, Yesus ada di dalam dating kita. Kalau selama ini orang berpikir Yesus hanya ada di dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau orang yang mau menikah, baru deh Yesus ada dalam pernikahan kita. Supaya untuk diberkati aja di gereja. Tapi udah habis nikahnya bubar. Gak tahu kemana. Saya menemukan ada orang cuma cari pemberkatan di gereja supaya untuk diberkati di gereja. Tapi setelah menikah gak pernah lagi ke gereja. Pesta tahu di mana? Saya gembala sidang. Are you with me? Keuangan, kesehatan, pekerjaan. Jadi bicara tentang Yesus bukan hanya tentang bicara tentang kerohanian, tetapi bicara ada di semua aspek dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, mau jadi garam dan terang dunia. Kedua, set the values. Tentukan nilai-nilai hidup kita. Kita ini hidup berdasarkan values. Berdasarkan nilai-nilai. Dan ada dua nilai besar yang kita tahu dalam dunia ini. Yang pertama adalah nilai kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yang kedua adalah nilai dunia. Jadi ini lagi berlomba-lomba menanamkan banyak values. Bahkan yang kelihatannya baik pun belum tentu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan ini sedang dijejelin di hari-hari dalam kehidupan kita. So we have to set the values. Kita harus tahu dan menentukan values mana yang kita mau hidupi. Kita nggak boleh ada di zona abu-abu, di in between. Nggak ada, kita harus either kebenaran firman Tuhan atau memang dunia yang sedang dunia tawarkan. Garam dan terang itu nggak ada in between, nggak ada. Mau terang-terang, udah. Garam juga nggak ada garam setengah asin nggak ada. Garam, terang-terang. Itu jelas, it's very clear. Dan nilai-nilai yang kita hidupi itu tentunya harus berbeda. Kalau kita ingin memberikan rasa yang berbeda, ya harus beda dong nilai hidupnya. Are you with me? Dan nilai-nilai yang kita hidup itu akan memudahkan kita untuk memutuskan kehidupan kita, untuk menentukan pengambilan keputusan kita di dalam kehidupan kita. So when your values clear, it's easy for you to make a decisions. Jadi kalau value-mu clear, maka gampang banget ngambil keputusan. Semakin jelas nilai kita, semakin mudah ngambil keputusan. Kenapa kita sering melihat orang galau mengambil keputusan, bingung. Bahkan zaman sekarang banyak istilah overthinking. Kenapa kebanyakan overthinking? Kebanyakan overthinking kan mikir kelebihan ya. Check your values. Karena kalau valuesmu benar, gak perlu overthinking. Then you know what I have to do. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Keputusan apa yang harus kamu ambil. Kalau Yesus ada menjadi the most values and treasure in our life, maka mudah buat kita untuk mengambil keputusan. Firman-Nya menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan. Mau pasangan hidup, mau pertemanan, mau keuangan, mau bicara perpuluhan, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang bisnis, bicara tentang sekolah, pelayanan, apapun. Mudah buat kita untuk mengambil keputusan. Memilih pasangan, apakah orang ini bisa membawa saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, atau justru menjauhkan kita dari Tuhan, sangat gampang. Kalau values kita clear. Memilih antara persahabatan dengan uang, paling gampang. Kita mau value mana? Mau value sahabatnya atau kita value orang? Kan ada orang yang mau dagang gitu terus maunya cuan. Cuan salah nggak? Enggak. Tapi kalau sampai cuan korbanin temen, berarti udah salah dong. Padahal dia nggak tahu bahwa temen ini mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, tapi dia nggak tahu. Satu hari nanti di kemudian kita ada bisnis yang mungkin akan relate dengan orang ini. Dan pada saat dia ngomong,
Gua ada mau bisnis sama dia. Sama siapa? Sama si A. Hah? Lu jangan sama dia. Gua aja dicia sama dia. Ya selesai, kelar udah. Ngerti ya maksud saya? Jadi kita gak bisa menutup ruangan, udahlah nih siapa nih, nobody lah, dia akan, no. Kalau values kita clear, kita mudah ngambil keputusan. Untuk memilih, mengembalikan persepuluhan, atau kita beli gadget baru, atau shopping online, gampang banget sih. Kalau value kita clear. Memilih antara tidur lebih pagi supaya besok bisa bangun ibadah di gereja, atau kita nonton drakor sampai pagi, sehingga besok pagi gak bisa bangun. Gampang banget sih kalau value kita clear. Are you with me? Gak perlu bergumul tuh. Memilih antara menerima job order atau pekerjaan, tetapi pada saat yang bersamaan saudara dijadwalkan untuk melayani Tuhan, itu gak susah kalau value saudara clear. Memilih ketika ada kesempatan di kantor untuk ambil uang di kantor dan gak ada yang tahu, atau memilih untuk pada saat Anda bisa cuan banyak, kalau saudara dagang dengan cara yang tidak jujur atau menjaga integritas. Kalau value saudara clear, gampang banget ambil keputusannya. Nggak bergumul tuh. Ada di kantor, nggak ada yang tahu nih. Aduh ambil nggak ya, ambil nggak ya, ambil nggak. Aduh ini nggak perlu sampai begini. Kalau value saudara clear, udah jelas. Udah ini bukan punya saya. Saya harus bertanggungjawabkan dengan baik. Ngerti ya maksudnya? Nah kalau misalnya masih bergumul nih, ambil nggak ya, ambil nggak ya. Berarti valuesmu belum clear tuh. Are you with me? Pada saat ada cowok atau ada cewek lagi deketin saudara, sudah tahu nih kenalan sebagai friend, tahu wah ini bisa membawa saya jauh dari Tuhan atau membawa saya lebih dekat sama Tuhan dan mengasihi Tuhan. It's very clear. Obviously ya kan, kayaknya bukan yang ini nih. Kok malah gue sama dia malah diajak pergi jalan mulu, mestinya gue jatuh pelayanan jadi izin sama leadernya. Kok kayaknya aku hari ini gak bisa pelayanan deh, mau kemana? Iya sih mau begini. Gak tahu padahal lagi pergi jalan gak tahu kemana. Sangat jelas. Kalau value saudara jelas. Kita mau belajar Daniel. Di Daniel 1 ayat 4 sampai 7 ini kebetulan namanya sama saya. Tapi gak kebetulan ini. Daniel 1 4 sampai 7. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan yang baik dan yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan dan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Misak, dan Azaria dinamainya Abednego. Ini satu kisah di kerajaan Babel. Nebukadnezar rajanya sedang mencari orang-orang yang untuk bekerja dengan raja. Coba bayangin. Nebukadnezar itu simbol dunia. Dunia aja mencari standarnya beda. Lu lihat, kalian saudara lihat nih. Standarnya adalah orang-orang muda, gak ada celahnya, perawakannya baik, membagi-bagi hikmat, punya banyak pengetahuan, punya banyak ilmu. Tuh, dunia tuh cari standarnya kayak gitu. Setinggi itu. Nah, dari sini kita bisa pelajarin. Yang pertama adalah Daniel adalah orang Yahudi, orang Israel yang tinggal di dalam Babel. Artinya dia tinggal di dalam dunia. Daniel belajar budaya Babel. Yang kedua, Daniel belajar berbicara bahasa Babel. Jadi di situ dia ngomongnya bahasa Babel. Dia bukan ngomong Mandarin atau bahasa Korea. Bukan. Dia ngomong bahasa Babel karena dia tinggal di Babel. Jadi bahasanya bahasa dunia, bahasa Babel. Daniel belajar berpakaian Babel. Daniel itu pakaiannya Babel. Dia bukan pakaiannya model orang Yahudi. Bukan, karena dia ada di kerajaan Babel, pakaiannya pakaian orang Babel. Namanya Daniel pun dirubah, mengadopsi nama Babel. Belteshazzar itu artinya dewa Bel melindungi hidupnya. Tuh, namanya aja dirubah dari namanya orang Yahudi, dirubah menjadi namanya orang Babel. Dan Daniel tuh bekerja kepada Raja Babel.
Lanjut ya, Daniel 5 ayat 11-12 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang laki-laki yang dipenuhi oleh roh dewa-dewa yang suci. Yang pada masa perintahan ayat Tuanku, orang itu, maksudnya si Daniel itu, ini udah ganti raja ya. Terbukti mempunyai kecerdasan, pengertian dan hikmat. Yang seperti hikmat para dewa. Dan ayah Tuanku Raja Nebukadnezar telah mengangkat dia menjadi pemimpin para ahli tenung, ahli jampi, orang-orang berilmu dan ahli perbintangan. Dia luar biasa pandai dan bijaksana serta ahli dalam menerangkan mimpi, mengungkapkan rahasia dan memecahkan soal-soal yang sulit. Namanya Daniel, tetapi raja menamakannya Belsasyar. Panggillah dia akan memberitahukan kepada Tuanku apa arti tulisan ini. Daniel itu bahkan menjadi pemimpin ahli tenung. Jadi dukun-dukun yang ada di Babel ini Daniel ketuanya nih. Ketua gengnya. Ahli jampi, ahli berilmu, suhu-suhu, apalagi? Astrologi. Ini Daniel ini ketuanya, leadernya. Ahli perbintangan. Dan catat ini, Daniel ini Tuhan tidak punya masalah dengan Daniel di Babel. Dengan yang tadi saya katakan dengan 5 poin itu tadi. Karena kenapa? Karena berada di dalam Babel bukan berarti Daniel itu seperti orang Babel. Tidak membuat Daniel itu menjadi seperti orang Babel yang menyembah berhala. Kita berada di dalam dunia bukan berarti kita harus menjadi seperti dunia. Are you with me? Tampilan di luar kita bisa menjadi kayak orang dunia. Nama kita pun bisa menjadi nama seperti orang dunia. Are you with me? Budaya yang kita pelajari mungkin bisa jadi budayanya orang dunia. Ilmu yang kita pelajari bisa jadi ilmunya orang dunia. Tetapi di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu bukan dunia. Seperti halnya Daniel. Kenapa? Karena Daniel itu dikenal sebagai orang yang benar di zamannya. Di Yeskiel 14 dikatakan, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel dan Ayub, yang mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Daniel itu ada kebenaran di dalam diri dia. Kita bisa kerja di kantor di mana yang punya itu orang Babel. Bos kita itu bukan orang yang kenal Tuhan. Bos kita itu bisa jadi orang yang gak percaya Tuhan. Tapi kita berada di situ, ada kebenaran di dalam diri kita. Demikian firman Tuhan Allah dikatakan. Daniel itu serius dengan Tuhan. Daniel juga serius dengan pekerjaannya. Daniel punya spiritual values. Daniel juga punya spiritual discipline. Kalau orang melihat penampilan Daniel dengan mudah orang akan menghakimi dia. Kok pakaiannya kayak orang Babel? Saya gak tahu ya dandan orang Babel. Mungkin anting-anting, mungkin bedakannya. I don't know karena saya gak pernah hidup di zaman Babel. Tapi kalau kita cari referensi, saudara cari sendiri di Google. Orang Babel itu punya dandanannya sendiri. Dan mungkin orang Yahudi bilang, ih lu kayak orang Babel. Dia mungkin penampilan luar Babel. Tapi dalamnya dong. Daniel dikenal sebagai orang yang benar pada zamannya. Daniel tidak ikut-ikutan dengan gaya hidup orang Babel. Dikatakan di Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Dia tidak menajiskan dirinya dengan seperti orang Babel. Ayo nih. Pastor, gimana dalam keseharian pastor? Dulu awal saya bekerja, kalau dunia properti itu ada namanya bagian-bagian, kalau dalam pekerjaan ya tentunya bukan hanya properti, itu mengentertain orang. Dan my boss adalah orang yang punya banyak entertainment industry. Ada sudah sebut aja mau clubbing lah, mau karaoke lah, mau apa aja ada dia. Dan dari awal I set my values. Dan kalau bicara tentang mau entertain orang lah, mau diajak karaoke lah, mau diajak ngedugem lah. Itu dari awal saya udah set my values. Dan sampai akhirnya mereka udah tahu. Kalau udah habis dinner,
kalau sudah habis dinner, kalau mereka mau berlanjut lagi, udah lu jangan ajak si Daniel. Udah sampai akhirnya sampai gak diajakin lagi. Saya cuma pamit, ayo pulang dulu ya, saya pulang dulu. Dan oke, lu pulang. Kenapa? Karena I set my values. Kecuali memang lu doyan. Kalau lu doyan, lu oh ya sekalian dan nimbrung sekalian aja mumpung karena dibayarin sama bos. No. We have to set our values. Saya punya akses untuk ini ya. Kalau di kantor kami itu di sebuah bisnis unit tuh setiap direktur tuh punya akses untuk dapat owner compliment. Jadi kalau pergi kemana tinggal sign, itu nggak bayar gitu. So saya punya akses untuk saya bisa ajak siapa aja, ngedugem, nge-karaoke dan nggak usah bayar sama sekali. Mau buka botol kayak apa aja silakan, saya tinggal sign. Saya nggak perlu keluar uang sama sekali. Dan nama saya mungkin nggak pernah tercatat di situ di pembukuan bahwa saya pernah pakai itu fasilitas. Ngerti nggak sih maksud saya? We have to set our values. Nangkap apa maksud saya? Soalnya satu orang di gereja kami leader juga, pastor aku gini. Ini karena dia adalah seorang pengusaha pedagang, jadi banyak bersentuhan dengan orang yang diajak itu kalau project mintanya entertainment mulu. Gimana pastor? Kamu ajakin makan aja. Kamu ajak pergi makan, kamu bayarin makannya. Tapi gak usah harus kamu kalau dibikin karaoke, aduh maaf saya gak bisa, saya harus pulang. Ngomong aja padanya, berkat itu datang daripada Tuhan kok, bukan dari orang itu. Kenapa kamu mesti takut? Kalau kamu gak entertain orang itu, ajak itu mabok, orang itu mabok, dikasih perempuan, terus bawa kamu projectmu gak dapat. Kamu punya kepercayaanmu datangnya daripada Yesus apa daripada orang itu? Gitu. You have to set our values. Yang berikutnya Daniel punya kedisiplinan rohani di Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan dalam kamar atasnya dengan ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Daniel itu punya kedisiplinan rohani. Perhatikan di sini, seperti yang biasa dilakukannya. Ini pada saat ini ada masalah. Kenapa? Karena Raja Darius mengeluarkan larangan, barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah seorang dewa atau manusia kecuali kepada dirinya akan dilempar ke gua singa. Jadi Daniel ini lagi dalam masalah nih dalam ayat ini. Dia lagi pengen dilempar ke gua singa. Tapi apa yang dilakukannya? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan sedang memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini punya kedisiplinan rohani. Dia cari Tuhan bukan pada saat lagi ada masalah saja. Berapa banyak anak Tuhan kalau cari Tuhan lagi ada masalah. Berapa banyak anak Tuhan yang kalau datang ke gereja lagi ada masalah berat baru dia datang ke gereja ibadah. Kalau nggak ada masalah dia nggak ada di gereja. Kalau nggak ada masalah dia hilang. No. Daniel ini mau ada masalah nggak ada masalah, dia tetap punya kedisiplinan rohani seperti yang biasa dilakukannya. Yang mengerti katakan amin. So Daniel nggak terkontaminasi dengan values yang ada di dalam Babel. Kita bisa saja ada di dalam gereja ya melayani, tapi di sini kita bisa terkontaminasi dengan values yang ada dalam dunia. Pertanyaan berikutnya, apakah kita punya kedisiplinan rohani? If you set our values, kedisiplinan rohani itu penting. Saya nggak tahu saudara punya waktunya malam atau pagi. Read your Bible, meditate your Bible. Bangun itu setiap hari. Setiap hari. Jangan pernah miss. Saya nggak pernah miss. My Bible itu udah pagi-pagi udah kayak auto. Alam bawah sadar udah auto. Pagi duduk di meja mau breakfast. Bible saya buka. Bible app saya baca. Di gereja kami ada renungan setiap hari dibuat oleh para pemimpin. Saya baca renungan 3 hal itu. Bible saya baca, Bible app saya baca. Lalu renungan yang dibuat di gereja setiap harinya. Udah pasti set duduk. Mau sampai pergi kemana, saya rela bawa Bible TPT saya masuk dalam koper saya. Itu udah jadi kebiasaan, udah jadi seperti biasa yang dilakukan dalam Alkitab itu. Nah, saya berdoa supaya saudara juga punya kedisiplinan itu. Katakan amin. Apalagi kalau bacanya tentang Proverbs, Amsal. Aduh enak banget bacanya.
Enak banget. Proverbs itu 31 pasal. Satu hari satu aja. Sama sebulan selesai satu Proverbs. Itu tulisannya benar-benar luar biasa. Amen. Yang ketiga, yang terakhir, mau jadi garam dan terang dunia. Yang ketiga adalah be wise and be pure. Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadilah cerdik dan tulus. Coba mau kanan kirimu, jadilah cerdik dan tulus. Yesus mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik itu artinya wise, savvy, sensible, prudent, insightful. Cepat ngerti, pandai mencari pemecahan, panjang akalnya. Tulus itu pure, sincere, innocent, bersih hatinya, jujur, gak pura-pura, gak serong hatinya. Nah, di sini kita bisa belajar dari apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Cerdik bicara tentang pikiran kita atau mindset kita. Tulus bicara tentang hati kita. Jadi Yesus sudah mengajarkan kalau kamu mau sukses di dalam dunia ini, kalau kita bisa mau bertahan di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia ini, kalau kita ingin jadi dampak dan jadi pengaruh, tampil beda di dalam dunia ini, kalau kita ingin menjadi jawaban atas dunia ini, jadilah cerdik dan jadilah tulus. Tulus dan cerdik harus jalan bersama-sama. Dan ini adalah atribut yang harus kita punya, yang kita miliki. Cerdik tanpa tulus kita nyelakain orang. Orang Medan bilang hai silang. Itu nyelakain orang. Tulus tanpa cerdik kita dicelakain orang. Are you with me? Karena dunia punya standar begitu tinggi. Dan kalau kita ingin berhasil dan bertahan di dalam dunia, jadilah cerdik dan jadilah tulus. How we attract the world's attention. Bagaimana kita bisa mengattract dunia. Cerdik. Jadilah cerdik. Be wise. Be smart and be wise. Maka dunia akan tertarik dengan saudara. Dia akan, wah ini anak pintar juga nih. Wah ini anak cerdas juga. Wah ini anak berhikmat nih. But how we make them stay close to us. Be sincere. Be pure. Kalau kita ingin dunia kita attract kepada kita, be smart and be wise. Karena kalau kita bekerja di kantor, bos kita itu paling senang kalau kita smart dan kita tuh wise. Kalau kita goblok, bego, dikasih tahu berkali-kali gak bisa, yang ada diomelin mulu. Tapi kalau kita mau attract attention mereka, you have to be wise, you have to be smart. Tapi berikutnya adalah bagaimana we make them stay close dengan kita. Be pure, jadi orang yang murni, yang tulus hatinya. Katakan amin. Saya gak punya banyak waktu saya sudah mau habis. Tapi saya cuma mau katakan begini. Sebagai penutup. Kalau bicara tentang be wise atau be smart, artinya lu have to keep learning. Kalau smart itu learning, lu have to keep learning. Kalau saya ada boleh encourage setiap saudara, kalau saudara belajar sesuatu, belajarlah leadership. Belajarlah kepemimpinan. Dan itu akan menolong saudara. Kalau bicara tentang jadilah hikmat, kita yang pertama, kita harus terkonek dengan yang sumber hikmat itu sendiri. Roh dan hikmat wahyu itu ada dalam pribadi Roh Kudus. Kita harus terkonek dengan dia. Kalau bicara soal hikmat, Alkitab mengatakan bahwa di Amsal 9 ayat 10 dalam bahasa Indonesia Mas ini katakan, untuk menjadi bijaksana atau orang yang berhikmat, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, punya rasa takut dan hormat sama Tuhan, itu adalah dasar daripada hikmat. Dan saya mau kasih tips buat saudara, kalau saudara kerja, saudara kuliah, saudara apapun, pada saat saudara membutuhkan hikmat, kekurangan hikmat, mintalah hikmat daripada Tuhan. Itu banyak sekali dalam praktek dalam pekerjaan saya. Ketika saya buntu, ketika saya nggak bisa memberikan solusi, ketika saya nggak bisa menjawab hal ini, instantly saya berdoa, Dad, I need your wisdom.
Saya butuh hikmat-Mu. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu sangat bermurah hati dan dia akan memberikan hikmat itu kepada setiap kita, kepada dia yang memintanya. Katakan amin. Berapa saudara yang pernah mengalami kalau saudara lagi buntu kerjaan, saudara berdoa minta hikmat? Oke, beberapa angkat tangan. Saya berdoa hari ini, setiap saudara berdoa dan minta hikmat. Supaya saudara dikenal menjadi orang yang bijaksana dan yang orang yang hatinya murni. So kesimpulannya, 3 hal ya. Put God first, set the values. Yang ketiga, be wise and be pure. Kalau saudara kita ingin, Tuhan panggil kita untuk jadi terang dan garam. Kalau kita ingin tampil berbeda di dunia, put God first, set the values, be wise and be pure. Ada quote terakhir. Dunia bukan saja perlu mendengarkan tentang Yesus, tapi dunia perlu melihat Yesus melalui hidup saudara dan saya. Hari-hari ini justru kebanyakan yang dibutuhkan oleh dunia bukanlah seberapa kita fasih, seberapa kita canggihnya kita ngomong tentang Yesus. Tapi dunia perlu melihat Yesus itu hidup dalam hidup kita. Apa yang kita ngomongin, apa yang kita sampaikan itu nyata, real di dalam kehidupan kita. Dan dunia lihat itu. Yang mengerti katakan amin. Semalam, sebagai penutup ya, semalam saya baru memperhatikan. It's very sad, this is benar-benar menyedihkan sekali. Saya baru baca dan saya baru nge-google, baru cari tahu bahwa ada kasus pembunuhan yang kayak kemarin itu. Satu orang rupanya pendeta muda, dia bunuh temannya. Dia bilang, oh my God, pelayanan, khotbah, bisa segitu psikonya, sadisnya. Dia bunuh lalu dia masukin ke dalam troli, diturunin dari eskalator, ada videonya. Bisa tersenyum-senyum lagi di eskalator, habis itu dilempar di jalan tol. Ini bukan hanya sekedar anak Tuhan, ini hamba Tuhan. Yang khotbah. Oh my God. Are you with me? Dan kasus yang menggegerkan seluruh bumi, jagat raya Indonesia, itu anak Tuhan loh. FS itu anak Tuhan loh. Dia Kristen loh. Suami istri. Ngerti gak maksud saya? Itu mencoreng. Kalau saya boleh sampaikan, ini mencoreng. Saya gak mau tarik bawa ke sana, tapi ini ambil contoh. Nah, dunia tuh perlu melihat anak-anak Tuhan, the real children of God. Dia perlu lihat Yesus dalam kehidupan kita. Gak perlu muluk-muluk, gak perlu banyak ngomong. Bisa dilihat dalam kehidupan kita. Are you with me? Dan itu kalau pada saat kita menempatkan ini, nomor 1. Kita bisa menjadi orang yang pelayanan, kita bisa jadi orang yang bisa khotbah. Tapi kalau ini nih dilihat nih, center hidupnya tuh ada gak Yesus dalam hidup dia? Atau pelayanan justru menjadi senternya, Yesus yang gak tahu kemana. Amin? Kita tutup dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Pada hari ini kami boleh menerima dan belajar sesuatu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus bekerja buat setiap kami. Kalau dunia saat ini membutuhkan anak-anak Tuhan, terang dan garam itu. Kalau Tuhan tempatkan kami dimanapun kami berada, di kantor, di pekerjaan, di kampus, dimanapun. Kami berdoa Tuhan tolong kami. Sehingga kami bukan menjadi sekedar anak-anak Tuhan yang biasa. Tapi kami menjadi murid-murid-Mu yang menjadi terang dan garam dimanapun kami ditempatkan. Kami menjadi tampil beda. Walaupun kami ada di dalam dunia tetapi kami bukan milik dunia. Kami bukan seperti dunia. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan. We want to set our values, Lord. Kami mau menempatkan yang terpenting dan ternilai dalam kehidupan kami yaitu Engkau sendiri. Pimpin kami, tuntun kami. Kalau ada di antara kami pada saat ini mungkin yang belum menempatkan Engkau yang jadi yang pertama dan terutama hidup kami. Tolong kami Roh Kudus melalui pemberitaan firman-Mu pada hari ini boleh mengubah kami. Sehingga menempatkan Engkau yang menjadi yang pertama dan terutama dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Dan dengan waktu yang mereka boleh sediakan. Hamba-Mu percaya bahwa gak akan pernah jatuh sia-sia. Terima kasih Bapa
Kami bersyukur untuk hari ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen, 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 amen. Thank you guys. God bless you.